Selamat bertemu kembali para pemirsa bersama saya Peter Gonta di Quick Channel pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan bertemu dengan seorang jenderal berbintang 4 yang sesudah pensiunnya mendapatkan kedudukan sebagai seorang duta besar, kemudian juga kedudukan sebagai seorang menteri, dan pada akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha. Luhut Binsar Panjaitan. Bang, selamat datang. Kelihatan muka sangat cerah. Banyak tertawa sekarang, lebih senang. Jadi pedagang. Jadi pedagang. Sebelum kita berbicara tadi, Abang mengatakan, wah, semau gua mau ngomong apa aja bisa. Apa maksudnya? Ya saya mau ngomong satu dulu lah, ini apa namanya ini, suara ini ya. Saya kan hanya pernah lihat, tapi saya baru sekali ini kemari. Saya ya kagum juga sih pada pengabdian teman-teman di sini gitu. Karena practically kan tidak komersial ya. Kalian harus survive padahal membawa suara rakyat. Nah, yang kedua saya lebih kagum lagi, isi gedung ini kok nggak support ini tempat ini dengan baik gitu loh maksud saya. Jadi ya terus terang ya saya appeal lah sama teman-teman DPR itu. Jangan lihat jauh-jauh gitu, di depan hidungnya nih ada barang yang bagus begini, harus disupport supaya bisa menyuarakan suara rakyat yang independen di tengah-tengah bangsa yang sedang membangun sekarang ini. Itu komentar saya pertama. Yang kedua saya katakan tadi, di Republik ini saya kira seperti saya tadi bilang sebelum kita ngomong sini, negeri ini mungkin negeri yang paling demokratis di dunia ini sekarang kali ya. Hampir semuanya kita ngomong kadang-kadang nggak pakai tanggung jawab. Jadi memang harus belajar banyak lagi ke depan bagaimana berdemokrasi. Tapi saya kira ini learning process yang perlahan-lahan nanti bisa kita matang dalam proses ini. Itu komentar saya Pit sebelum kita mulai dengan yang lain-lain. Terima kasih tentunya. Kita di Suara sebetulnya kita sangat dibantu oleh DPR karena kita mendapatkan tempat ini dari pihak DPR dan juga DPR melihat ada kepentingannya dan kita mendapatkan support yang cukup. Ya, kalau menurut saya kurang lah. Menurut saya kurang. Kenapa? Menurut saya ini Suara bisa dibikin lebih gimana ya, lebih baik gitu ya. Karena kalian juga harus survive kan, harus hidup kan. Ya nggak bisa juga ngabdi thank you aja. Jadi saya kira DPR harus berbuat lebih banyak lagi deh. Untuk ini kan independen betul-betul ya. Saya cukup sering nonton Suara ini. Jadi menurut saya ya DPR harus lebih banyak kasih subsidi ini, karena di negara-negara maju kan disubsidi ini. Karena kalian hampir nggak ada sih lihat iklannya tuh, padahal ya ini, negara maju kita Bang. Ya itu saya bilang tadi. Sedang berkembang kalau negara maju memang. Tapi terima kasih. Mungkin kita bisa minta sumbangan ke perusahaan Abang sebagai pedagang. Baik. Luhut Binsar Panjaitan, lahir tahun 1947, Jenderal TNI Purnawirawan. Saya mendengar bahwa Abang ini meskipun sukses di dalam karirnya dari seorang mahasiswa atau seorang pelajar masuk di Akabri, kemudian sampai mendapatkan kedudukan atau jabatan sebagai seorang menteri, datang dari satu keluarga di mana pernah secara terus terang di dalam satu acara saya melihat Abang, sudahlah Pit, ibuku tuh SD saja enggak. Bagaimana itu? Ya betul, ibu saya itu pendidikannya SD juga nggak lulus memang sih. Tapi dari perutnya kami 5 lahir. Ya 5 itu ya saya 1 lah ya. Jadi perempuan SD itu melahirkan juga seorang jenderal gitu seperti saya ini yang pernah jadi menteri, pernah jadi duta besar. Yang juga saya kira nggak banyak lah. Bukan maksud mau menyombongkan diri, tapi saya kira ya itu mungkin pemberian Tuhan buat dia kali ya. Yang kedua adik saya, perempuan Kartini ya, PhD juga dari Boston U. Ya adik saya yang ketiga juga dari Prancis, dari UI juga. Yang keempat perempuan dari ITB juga. Dan yang kelima laki-laki. Semua lulus? Ya semua selesai sekolahnya. Jadi saya pikir seorang ibu yang sangat sederhana, tapi bekerja keras sekali, menyekolahkan, mendidik kami dengan disiplin begitu. Dan saya kira ini buahnya gitu. Dan saya kira saya belum tentu bisa mengimbangin dia ya, karena
ya melahirkan begitu putra-putri yang menurut saya sukses dalam bidangnya masing-masing, tidak pekerjaan mudah juga begitu. Saya kira tidak lepas dari doa ya, dan upaya beliau untuk nyekolahkan kita. Kalau ayah saya sih kerja di perusahaan minyak ya, di Caltex, dan kita hidup enak waktu itu sih. Tapi ayah saya memang orang pinter, otodidak, dan akhirnya juga mungkin orang Indonesia sedikit yang awal-awal tahun 58 pergi di Cornell ya, 57 ya. Jadi kalau dia sih ya lulusan Cornell University ya. Ya, ayah saya prajurit dulu, PL2, letnan ya, letnan terus rasionalisasi pangkat, turunin pangkat jadi PL2, dia keluar jadi supir bus si bual-bual itu. Jadi sebenarnya saya ini anak supir gitu. Jadi, dan tidak perlu malu, itu saya selalu bilang sama orang, karena kita tidak perlu mengungkiri apa orang tua kita, tapi kita harus bangga bahwa orang tua kita itu bisa membuat kita jadi orang begitu. Dan saya bilang banyak orang waktu saya jadi perindak, waktu saya jadi di tentara juga saya katakan, ayah saya itu dulu supir gitu, bahwa kemudian dia kerja di Caltex, kemudian dia sekolah di Cornell, kemudian dia jadi pejabat tinggi di Caltex, that's another issue. Tapi dia pernah selama 6 bulan atau berapa lama sebelum dia masuk di Caltex dalam tahun 51, 52, dia jadi supir bus. Nah, dan itu nggak perlu disembunyikan gitu, bukan aib. Itu adalah satu justru motivasi buat anak-anak bangsa yang lain yang orang tuanya juga tidak berada. Tapi kalau kamu ada kemauan, ya kamu bisa ya maju, dan lebih penting lagi kau bisa didik anak-anakmu itu menjadi maju gitu. Dan ayah saya memang punya pikiran yang maju juga. Dia selalu berpikir bagaimana berbuat baik. Ya. Dia pesan pada saya waktu sebelum beliau meninggal itu juga. Jadi kalau kau bisa buat baik sama orang lain, buatlah baik itu. Dan jangan ingat-ingat katanya yang kau buat baik itu. Ingat-ingat yang jeleknya aja katanya. Dan saya pikir betul itu. Waktu masuk di Caltex itu apakah sebagai supir atau sudah sebagai? Sudah dia kerja karena dia mekanik, jadi dia belajar. Terus diambil di Cornell Engineer waktu itu, engineering waktu itu. Jadi ya karena waktu itu masih atas pembiayaan siapa? Caltex. Oh, Caltex. Nah, saya bilang otodidak, dia belajar bahasa Inggris di sana, dia sekolah, akhirnya dia tes, dia lulus, dia berangkat tahun 57 di Amerika, dia selama 1,5 tahun dia di sana. Dia menyelesaikan sekolahnya dengan baik, ya. Orang Batak? Ya, Batak sedikit, waktu itu masih tahun 57-58, Pit, saya kira ada beberapa orang masih ya Indonesia yang mengalami pendidikan semacam itu. Menurut statistik orang Batak itu tingkat pendidikan rata-rata orang Batak termasuk yang tertinggi di Indonesia. Apa sebabnya itu? Mungkin kalau dilihat Sumatera Utara di Danau Toba itu ya, tingkat kehidupan sana kan tingkat kehidupan di situ itu juga sangat challenging ya. Artinya tingkat kemiskinan di sana kan tinggi ya. Satu. Yang kedua, sehingga mereka berupaya untuk jadi pintar. Karena mereka percaya pendidikan itu merupakan satu kunci ya untuk capai sukses gitu. Sehingga orang tua di sana itu banyak lirik lagu misalnya. Kan selalu bicara pada bukan kekayaan yang sama saya gitu. Tetapi bagaimana saya nganukan anak saya gitu, mendidik anak saya dengan baik gitu. Nah, itu saya lihat tumbuh kuat dalam ayah ibu saya. Dan itu juga saya warisi ya. Saya lihat bagaimana saya membantu orang yang pintar-pintar ya, yang punya otak tapi kadang-kadang nggak mampu gitu. Sehingga itu bagian daripada warna hidup saya, apalagi selama saya jadi prajurit di Kopassus, di TNI, saya banyak pergi di seluruh Indonesia, saya lihat betapa pendidikan kita itu sebenarnya sangat ke belakang ya, khususnya di luar Jawa gitu. Kembali kita ke masalah itu, lagu Butet itu. Yeah. Lagu Butet itu sebetulnya lagu mengenai bayi. Yeah. Apa yang ya itu masalah pertempuran itu, masalah pertempuran gimana seorang ayah sebenarnya meninggalkan anaknya begitu. Ya itu sebenarnya mengenai lagu-lagu perjuangan juga. Jadi sebenarnya kalau dilihat